Om Swastiastu, salam harmoni. Halo semuanya, kami dari kelompok 8 akan mendemonstrasikan proyek website peminjaman infrastruktur Universitas Pendidikan Ganesha yang telah kami buat dalam beberapa waktu terakhir. Namun sebelum kita mulai, mari kita berkenalan terlebih dahulu. Saya Ida Imas Putri Mahalini dengan NIM 211509111. Saya Ida Bagus Susuma Dewantara dengan NIM 21150910112. Dan saya Niputu Diaratira Kasiwi dengan NIM 21150091043. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak penjelasan alur web dan fitur dalam website yang kami rancang. Baik, pertama-tama kami awali dengan penjelasan mengenai interface dari pengguna. Sebelum pengguna login, atau bisa kita sebut anonymous user, ditampilkan sebuah landing page selamat datang kepada pengguna yang membuka laman web peminjaman infrastruktur Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, untuk bisa menggunakan web peminjaman infrastruktur ini, pengguna harus masuk terlebih dahulu. Pengguna masuk pada halaman login, dan pengguna dapat login dengan akun yang sudah terdaftar. Nah, jika belum memiliki akun, pengguna dapat melakukan pendaftaran. Pengguna dapat mengisi form pendaftaran akun, yang kemudian jika pengguna sudah selesai, maka pengguna harus menunggu verifikasi akun oleh admin. Nah, sementara itu, pengguna dapat melakukan login jika akun sudah terverifikasi. Nah, pada tampilan pengguna yang pertama, terdapat log peminjaman. Pengguna dapat melihat infrastruktur apa saja yang bisa dipinjam. Pengguna dapat melihat tanggal peminjaman, deadline peminjaman, dan tanggal infrastruktur dikembalikan. Berlanjut pada tampilan yang kedua adalah list infrastruktur. Nah, pengguna dapat mencari infrastruktur berdasarkan kategori dan nama. Pengguna hanya dapat melihat ketersediaan infrastruktur, dan untuk meminjam, pengguna dapat mencari langsung admin peminjaman infrastruktur universitas. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kemudian beralih pada halaman admin. Pada bagian pertama, terdapat dashboard. Admin dapat melihat infrastruktur dan kategori yang terdaftar. Selain itu, terdapat juga beberapa akun pengguna yang sudah terdaftar. Di bagian bawah terdapat tabel log yang menampilkan pengguna dan waktu peminjaman. Jika pengguna sudah mengembalikan, maka akan berwarna hijau. Jika tidak, akan berwarna merah. Selanjutnya, halaman infrastruktur. Terdapat terdapat pada halaman infrastruktur, terdapat admin dapat menghapus, edit, dan menambahkan infrastruktur baru. Ketika admin ingin menambah infrastruktur, admin dapat menambahkan keterangan penjelasan dari infrastruktur yang akan ditambah.
Admin juga dapat menghapus infrastruktur dan melihat infrastruktur yang dihapus pada tombol sampah. Dan yang terakhir, admin dapat melakukan edit infrastruktur yang sudah dibuat. Selanjutnya, sama seperti halaman infrastruktur, dalam halaman kategori juga menerapkan CRUD, dapat menambah, menghapus, dan mengedit. Selanjutnya, pada halaman pengguna, admin dapat melihat list pengguna yang sudah terdaftar dan terverifikasi. Admin juga dapat memverifikasi pengguna yang baru mendaftar pada tombol pengguna baru. Dan admin juga dapat melihat detail serta dapat memblokir pengguna jika seandainya terdapat pengguna yang melanggar aturan. Halaman selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan halaman lanjutan dari panel admin. Eh, Baik, pada halaman list infrastruktur, eh, memiliki kesamaan pada panel pengguna dan fungsinya juga sama, yaitu melihat infrastruktur yang sudah ditambahkan oleh admin dan dapat mencarinya berdasarkan kategori ataupun berdasarkan nama infrastruktur. Jadi kita berlanjut pada halaman berikutnya. Nah, pada halaman ini, form peminjam infrastruktur, ketika pengguna sudah menghubungi admin, admin dapat melakukan operasi peminjaman. Admin dapat mengisi form, memilih calon pengguna yang akan meminjam infrastruktur, kemudian memilih infrastruktur yang ingin dipinjam. Jika stok infrastruktur tersedia, maka pengguna dapat meminjam infrastruktur dan menampilkan flash message seperti berikut. Dan jika stok infrastruktur sedang digunakan, maka pengguna tidak bisa meminjam. Berikut merupakan flash message-nya. Aktivitas peminjaman antara pengguna dan admin ini akan berjalan di belakang layar dari sistem informasi. Kemudian kita lanjut pada halaman log. Nah, di sini halaman
log peminjaman, admin dapat melihat semua log peminjaman yang dilakukan oleh pengguna. Dan juga admin dapat mengekspor rekapan dari peminjaman dengan tombol ekspor ke PDF. Kemudian lanjut pada halaman pengembalian infrastruktur. Nah, ketika pengguna sudah mengembalikan infrastruktur dan melaporkannya ke admin, dan hal itu terjadi saat di belakang layar dari proses sistem informasi, maka admin dapat mengisi form pengembalian infrastruktur. Maka akan memunculkan notifikasi flash message, yaitu pengembalian akan diproses. Dan demikian alur peminjaman infrastruktur dari saya selesai. Terima kasih. Baik, berakhir sudah penjelasan alur website peminjaman infrastruktur Universitas Pendidikan Ganesha. Jika kami memiliki kesalahan kata dan kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.